Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya di sini Teteh sama anak-anak perkenalkan dulu, nama Teteh yaitu Rita Novita beserta anak-anak dari kelas 6 SDN Citimun 2. Kesini tidak lain dan tidak bukan ingin mewawancarai AA semua dalam bidang teknologi. Waktu dan tepatnya kami mohon kesediaannya dan waktunya juga pengalamannya yang begitu luas, kami minta sebaik-baiknya seperti itu. Maaf Kak, sebelumnya nama Kakak berdua siapa? Kalau nama saya Muhammad Ihsan Ismail, biasa saya dipanggil Ihsan. Di Hibertek saya sebagai founder Hibertek. Perkenalkan, nama saya Handi Saifur Rahman. Kalau di sini dipanggilnya Abreu. Saya sebagai co-founder dari Hibertek. Umur Kakak berdua berapa? Aduh, kalau umur kita masih muda ya Pak ya. Umur saya 26. 26 tahunan. Saya juga 26 tahun. Apa motivasi kakak untuk terjun di bidang teknologi? Jadi motivasinya pertama karena saya kuliahnya di teknologi juga, teknologi pesawat terbang itu. Jadi di situ saya emang udah seneng teknologi juga. Sebelumnya saya kerja tapi karena saya seneng bisnis juga gitu. Jadi itu related nyambung dari antara hobi teknologi sama hobi usaha itu sekarang mulai terhubung di Bertek gitu. Walaupun kita masih merintis. Ya, kalau saya sih kalau kuliah tuh di manajemen informatika. Sebenarnya nggak nyambung kalau di sini itu di bagian mekanikal, tapi itu basic saya dan saya senang gitu. Terus yang kedua, saya ingin membantu rekan-rekan atau saudara, ya intinya membuka lowongan pekerjaan lah. Apa nikmati dalam bekerja di bidang teknologi ini? Jadi kalau apa yang kita nikmati ya kita sangat menikmati karena seneng gitu deh. Seneng kayak bikin bikin robot ya. Itu kan jadi kebanggaan gitu. Bisa robotnya ada di beberapa tempat itu jadi kebanggaan buat kita kayak gitu. Jadi kita menikmati dengan berkarya sih. Kalau saya menikmati karena ini merintis gitu ya. Terus apa yang kedua bisa membantu orang yang bisa membutuhkan seperti UMKM dan lain-lain dengan teknologi gitu. Apa saja kualitas penting agar sukses dalam bidang teknologi menurut kakak? Jadi kalau disebut kualitas itu sangat penting deh karena apalagi kita posisi merintis kan. Posisi merintis itu yang pertama karya-karya kita harus bagus itu. Jadi kualitasnya ya harus bagus itu, gak bisa sembarangan. Kalau kualitasnya udah jelek, ya pelanggan pun customer udah bakalan kabur gitu, gak manjang lagi ke depannya. Terus dari saya kualitasnya itu dari kitanya ya sebagai pembuat itu harus komitmen terus kerja tepat. Jadi misalkan pekerjaannya harus beres 3 hari, yaitu harus beres 3 hari juga gitu. Jangan ngaret gitu. Makasih kak atas jawabannya. Dengan cara apa kakak memasarkan hasil produksi kakak? Jadi cara untuk memasarkan karena kan sekarang zaman digital ya dek, zaman media sosial gitu. Yang pertama kita bikin produk dulu, terus kita pasarkan di media sosial. Kita upload video, foto seperti itu. Dan dari situ kan cepet menyebar luasnya dari kayak mulut ke mulut nyebar seperti itu. Kita awalnya dari media pemasarannya. Selanjutnya seperti konten dari di YouTube, kita bikin konten seperti robot ini gitu ya, bisa berkomunikasi seperti itu jadi. Teknologi apa yang telah kakak buat? Kalau produk teknologi yang udah kita buat udah ada beberapa banyak ya. Cuma kalau yang udah go public yang udah dipasarkan itu salah satunya yang robot di kantor kelurahan, terus yang terbaru di kantor Kodim itu salah satu produk yang udah kita pasarkan seperti itu. Yang udah dipasarkan yang barusan disebut oleh Aisan yang pengen kita buat yaitu yang membantu UMKM sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kakak menjaga agar keahlian teknologi kakak tetap relevan? Jadi untuk menjaga itu kita harus belajar terus deh. Yang namanya ilmu itu kita harus terus-terusan belajar, kita jangan cepat puas itu.
Jangan sampai kita udah bisa sesuatu tapi kita gak mau berkembang lagi. Intinya kita harus terus belajar, belajar dan belajar biar kita berkembang gitu. Jadi kalau kita terus-terusan belajar, ya ilmu teknologi kita bakalan terus terjaga seperti itu. Terus selanjutnya disiplin, komitmen, bertanggung jawab. Itu juga penting di dalam sebuah pekerjaan ya. Apakah kakak bisa katakan pada kami tentang sebuah proyek atau proses terbaru yang kakak kembangkan dan kakak buat lebih cepat, lebih pintar, dan efisien? Alat ya rencana yang kita buat itu adalah alat UMKM ya, alat pemotong ubi otomatis itu yang awalnya ubi terus bisa menjadi olahan gitu. Akan dijelasin oleh Aisan ya. Jadi maksudnya dari Pahandi itu kita mau bikin satu alat mesin mesin pengolah makanan gitu. Misalkan dari bahan mentah pisang langsung jadi keripik, terus dari bahan singkong bisa jadi apa kayak gitu. Jadi itu kan lebih gampang gitu, dari bahan mentah diproses, diolah, itu udah menjadi satu produk gitu. Itu jadi lebih efisien, lebih pintar kan seperti itu. Lebih mempermudah juga. Terima kasih. Apa yang akan kakak sampaikan tentang tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi dan bagaimana kakak mengatasinya? Kalau tantangan di industri teknologi itu sangat berat ya dia, besar. Karena hampir semua negara dan perusahaan pun sekarang mengarah ke dunia teknologi. Seperti barang-barang teknologi dari Cina itu kan udah canggih-canggih dengan harga yang murah kan. Itu menjadi salah satu tantangan buat kita gitu. Tapi untuk mengatasi itu ya kita mengajak sebenarnya ke pemerintah dan orang Indonesia juga untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi lebih ke arah sana. Ya, kalau dari saya, kalau dulu-duluan ya, kalau teknologi itu, kalau kita nggak sekarang, berarti orang lain yang buat. Gitu. Oke kak, terima kasih. Pesan dan kesan apa yang kakak dapat berikan kepada generasi muda di bidang teknologi? Jadi pesan dari kita untuk generasi muda deh ya, harus belajar dan harus mulai mengikuti zaman gitu. Kayak sekarang kan zamannya udah serba teknologi ya, smartphone, terus main laptop itu kayaknya udah harus kewajiban buat anak-anak muda bisa gitu deh. Jadi kalau kita generasi mudanya ketinggalan, negara pun bakalan ketinggalan gitu deh. Jadi kita harus mau belajar terus mengikuti teknologi. Kalau dari AA, yang Ade suka dan yang Ade bisa, itu perdalam, pelajari, dan pertajam gitu ya. Dan harus selalu konsisten. Terima kasih. Ini alat-alat apa? Ini adalah mesin 3D printing dan ini adalah mesin CNC. Fungsinya adalah untuk membuat suatu benda menjadi kenyataan dari yang tadinya dari konsep komputer akan menjadi seperti ini. Kita bisa bikin kacamata, terus casing jam tangan dan lain-lain. Gitu. Dari mesin 3D printing ini. Iya. Bisa perlihatkan bagaimana cara kerja robot ini? Baik, di sini tuh ada beberapa sensor teh. Terus yang pertama kita buat mendeteksi orang itu kita pasang sensor di kanan dan di kiri gitu. Jadi karena ini belum selesai, belum beres prosesnya, saya mau coba masukin tangan teh ya, biar sensornya ngedetek gitu teh. Ketika ada sensor ketika sensor ngedeteksi, dia nanti bergerak tuh seperti itu. Hormat. Selamat pagi, selamat datang di Makodim 0610 Sumedang. Kalau pagi dia selamat pagi, kalau siang sama siang otomatis. Gitu. Ya gimana jam teh. Kalau sore selamat sore dan malam selamat malam gitu teh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, waktunya sangat menginspirasi sekali bagi Teteh, terutama bagi anak-anak Teteh. Terus berkarya, terus harumkan nama Citimun, tentunya pasti yang lebih luas lagi untuk negara Indonesia. Saja ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa menjadi inspirasi kalian sebagai generasi muda untuk terus berkarya dan berkarya di bidang